Oke, selamat pagi semua. Bertemu kembali dengan Ibu Rohani. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, kita akan mulai dengan materi kita, yaitu KD 3.13 sampai 3.14, yaitu yang berhubungan dengan teks puisi rakyat yang berjudul Gurindam. Sebelum kita lanjutkan penjelasan tentang Gurindam, kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana cara pembacaan sebuah Gurindam. Marilah kita simak video berikut ini. Di dalam dunia mengambil berkah, jika hendak mengenal orang baik perangai, lihatlah ketika bercampur dengan orang ramai, cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat, cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru, cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri, cari olehmu akan kawan pilih segala orang yang setiawan, cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi, Ya, baiklah, itulah tadi kita sudah mendengarkan pembacaan tentang Gurindam. Sekarang kita akan belajar bagaimana jenis-jenis dari puisi rakyat tersebut. Nah, puisi rakyat tersebut ada 3 jenis. Yang pertama yaitu berupa pantun, yang kedua berupa gurindam, yang ketiga berupa syair. Nah, pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang pantun. Hari ini kita akan belajar tentang gurindam. Pengertian dari gurindam itu adalah puisi lama yang terdiri dari 2 bait
setiap bait terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, di sini kita tahu bahwa pengertian gurindam itu adalah puisi lama yang terdiri dari 2 bait. Nah, terdiri dari 2 bait. Tiap bait itu terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, itulah dia pengertian dari gurindam. Nah, berbeda dengan pantun. Pada pelajaran yang lalu kita sudah pelajari tentang pantun. Nah, pada pelajaran yang lalu kita tahu bahwa pantun itu merupakan jenis puisi Melayu lama yang satu baitnya terdiri atas 4 larik. Nah, kalau gurindam terdiri dari 2 larik. Nah, pantun itu bersajak abi-abi. Larik pertama dan larik kedua berupa sampiran, sedangkan larik ketiga dan keempat itu berupa isi. Apa itu ciri-ciri dari gurindam? Nah, ciri-ciri dari gurindam yang pertama, dalam satu bait terdiri dari 2 kalimat atau 2 baris saja. Dalam satu bait terdiri dari 2 kalimat atau 2 baris saja. Yang kedua, terikat oleh rima dalam setiap baitnya. Terikat oleh rima dalam setiap baitnya. Yang ketiga, dalam setiap bait bersajak AA, BB, atau CC, atau DD, dan seterusnya. Nah, jadi AA itu dalam satu bait, BB juga dalam satu bait, CC juga dalam satu bait, DD juga dalam satu bait. Nah, jadi terdiri dari 2 baris dalam satu bait. Yang keempat, gurindam biasa terdiri dari banyak bait. Nah, jadi dalam satu buah gurindam dengan judul yang sama bisa banyak baitnya. Yang kelima, setiap bait pada gurindam memiliki kaitan atau hubungan sebab akibat. Mempunyai hubungan sebab akibat. Yang keenam, maknanya atau artinya mengandung nasihat. Yang ketujuh, setiap barisnya maksimal terdiri dari 10 kata. Maksimal. Yang kedelapan, dalam satu bait, baris pertama adalah sampiran dan baris kedua adalah isi. Karena dalam satu bait itu hanya terdiri dari 2 baris. Jadi baris pertama itu merupakan sampiran dan baris kedua itu adalah isi. Nah, itulah tadi yang menjadi ciri-ciri dari gurindam. Baiklah, kita akan lanjutkan ke jenis-jenis gurindam. Yang pertama, gurindam berangkai. Gurindam berangkai adalah bentuk gurindam yang ditandai dengan kata yang sama pada baris pertama tiap baitnya. Nah, sebagai contoh, lakukan saja apa yang menurutmu benar. Lakukan saja yang menurutmu pantas. Hidup hanya bergantung hati. Hidup hanya sesaat dan kemudian mati. Itu adalah contoh gurindam berangkai. Yang kedua, gurindam berkait adalah gurindam yang ditandai dengan adanya keterkaitan antara bait pertama dengan bait seterusnya. Sebagai contoh,
Siapa tak ingin sesat dunia akhirat, maka cepatlah taubat sebelum terlambat. Tapi siapa yang lekas bertaubat sebelum kiamat, maka didapatlah itu yang namanya selamat. Oke, nah inilah dia ciri-ciri dari sebuah gurindam. Pertama, terdiri atas 2 baris tiap baitnya. Yang kedua, tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Yang ketiga, tiap baris memiliki rima atau bersajak AA atau BB. Yang keempat, isi atau maksud terdapat pada baris kedua. Yang kelima, isi gurindam biasanya berupa nasihat-nasihat, filosofis hidup, atau kata-kata mutiara. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita tentang gurindam. Kita akan bertemu kembali dalam puisi rakyat berikutnya, yaitu syair. Sekian dan terima kasih. Dadah.